Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Oke, selanjutnya perbandingan itu ada dua. Perbandingan itu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai, biasanya dia adalah bentuknya uang, usia, skala, dan lain-lain, banyak macamnya. Kalau perbandingan berbalik nilai, dia hanya biasanya tuh banyak pekerja sama persediaan makanan. Selebihnya selain itu adalah perbandingan senilai. Tapi hati-hati, biasanya selalu juga suka ngecoh. Makanya kita harus tahu dulu konsep awalnya. Kalau perbandingan senilai itu, kalau dua nilai itu sama-sama naik atau sama-sama turun. Saya contohin yang uang ya. Biasanya saya menyebutnya dengan cara kotak. Misal, saya membeli satu apel, harganya 1.000. Kalau 2 apel, otomatis harganya lebih mahal dong. Harganya naik dong. Kalau ini apelnya jumlahnya meningkat, nilainya atau harganya juga meningkat. Itu namanya perbandingan senilai. Nah, di sini kita umpamakan X. Nah, gimana cara nyari X-nya? Kalau perbandingan senilai, itu adalah X-nya kita tutup, otomatis nah, kalau perbandingan senilai itu perkaliannya perkalian silang. X-nya kita tutup, jadi yang hilang adalah 2 sama 1.000-nya. Berarti dikali silang 2 dikali 1.000, dan yang satu apelnya nggak bisa ngilang, otomatis dia ditaruh di bawah atau dibagi 1 kali 1.000 ya. Berarti tinggal 2 kali 1.000, yaitu 2.000. 2.000 dibagi 1, 2.000. 2.000 bagi 1 ya 2.000. Berarti harga 2 apelnya adalah 2.000. Gitu. Itu kalau perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai pokoknya konsepnya adalah kalinya kali silang. Oke, ngilang. Dia harusnya ngilang. Kalau berbalik nilai konsepnya adalah nilainya yang satu naik, yang satu turun. Kita pakai kotak lagi. Misalnya saya umpamakan, saya contohkan dengan banyak pekerja ya. Misalnya saya mau buat rumah dengan pekerja 15 orang, selesai dalam waktu 3 hari. Ternyata ada beberapa yang sakit, jadinya yang masuk hanya 9 orang. Nah, berapa waktu yang harus dibutuhkan atau selesainya kapan nih, berapa hari? Nah, ini orangnya semakin sedikit, otomatis selesainya semakin lama kan? Karena selesainya semakin lama, otomatis harinya semakin besar atau naik. Orangnya turun, harinya naik. Nah, itu kan kebalikan. Yang satu meningkat, yang satu menurun. Berarti itu kebalikan. Nah, cara nyarinya sama. X-nya kalian tutup nih. Kita cari X-nya. Tapi yang beda adalah kalau senilai kan tadi hilang. Kalau berbalik nilai, ke samping kalinya. Ya, kita ke samping. Kalian kan nggak bisa samping, karena ini tutup. Otomatis yang ini. Nah, kalian ke samping, 15 dikali 3, 9-nya sendirian, nggak bisa ke samping, ya udah ditaruh di bawah, bagi 9. Ini kita coret, dibagi 3, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3, 15-nya kita coret lagi, 15 bagi 3 adalah 5, 3 bagi 3 adalah 1. Jadinya adalah 5 kali 1 bagi 1, hasilnya 5. Gitu. Ternyata 5 hari dia baru selesai. Ya kan? Berarti dia semakin lama kan? Gitu. Itu konsepnya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nanti kalau ada soal ngecoh jadinya kalau kita harus pakai yang senilai atau berbalik nilai. Sekarang kita contoh soal. Setelah 7 hari bekerja, ayah memperoleh upah 350.000. Berapa upah ayah yang ayah peroleh setelah 9 hari bekerja? Konsepnya juga kita pakai kotak-kotak tadi. Nah, kita klasifikasi dulu, ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kalau dari upah atau harga nih, berarti ini adalah senilai.
Kita buat kotak. Kalau 7 hari bekerja, saya mendapatkan upah 350.000. Setelah 9 hari, di sini ya, sama-sama hari, jadi peletakannya nggak boleh kebalik, nggak boleh di sini, karena di sini adalah uangnya. Kalau mau uangnya di sini, berarti uang yang di sini juga uang. Jadi ini berapa dapat upahnya? Ini adalah perbandingan senilai, karena kalau semakin banyak ayah bekerjanya, berarti kan upahnya semakin besar dong, ya enggak? Jadi itu adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, kita kalinya ngilang. 9 dikali 350.000, 7-nya sendirian kita taruh di bawah, dibagi 7. Nah, ini 35 sama 7 sama-sama bisa dibagi 7. 35 bagi 7 adalah 5, 7 bagi 7 adalah 1. Berarti tinggal 9 kali 5. 45, nolnya sudah 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata setelah 9 hari bekerja, ayah memperoleh upah sebesar 450.000. Itu konsepnya. Kita contoh lagi selanjutnya. Nih. Perbandingan uang Tina dan Lita adalah 4:7. Selisih uang masing-masing adalah 15.000. Maka jumlah uang Tina dan Lita adalah, berarti ini karena ada uang atau harga, berarti ini perbandingan senilai ya. Kita buat kotak. Kalau saya biasanya ngajar, mengatakannya ini cara kotak-kotak. Nah, perbandingan Tina dan Lita kan Tina banding Lita, Tinanya 4, Litanya 7. Selisih uang masing-masing, berarti kan selisih nih. Kalau selisih, berarti ini diselisih, kita kurang nih, 7 kurang 4. Yaitu kan adalah 3 ya. Selisihnya 3, selisih uang masing-masing adalah 15.000, berarti selisihnya 15.000. Jadi di sini yang perbandingannya, karena diselisih atau dikurang, 7 kurang 4 adalah 3, itu 15.000. Maka jumlah uang Tina dan Lita adalah, berarti di jumlah nih, 7 tambah 4 adalah 11 ya. Berarti uangnya berapa nih kalau di jumlah, gitu konsepnya ya. Jadi menyesuaikan pertanyaan dan yang diketahui ini. Yang diketahui kan selisih, yang ditanya jumlah. Jadi nanti langsung aja. Nah, karena ini senilai, berarti kita kalinya samping ke nyilang ya. Berarti 11 dikali 15.000 dibagi 3. 15 bisa dicoret sama 3. 15 bagi 3 adalah 5, 3 bagi 3 1. Berarti hasilnya adalah 11 kali 5, 55. Nolnya masih ada 3. Berarti kalau dijumlah uang mereka adalah 55.000. Itu konsepnya. Oke. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian, peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, sama kita bikin kotak lagi. Pokoknya selama itu soal perbandingan, itu pakai caranya kotak. Karena ini persediaan makanan, yang tadi saya bilang kalau persediaan makanan adalah perbandingan berbalik nilai. Kita masukin dulu angkanya ya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor selama habisnya dalam waktu 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Jadinya kambingnya ada berapa? Ada 24 ya. Tadi kan awalnya 20, terus dia beli 4 lagi. Berarti ada 24 ekor jadinya. Nah, akan habis dalam waktunya berapa lama? Kalau ekornya atau kambingnya semakin banyak, otomatis semakin cepat dong habisnya. Harinya semakin sedikit. Jadinya ini naik, ini turun. Berarti itu adalah perbandingan berbalik nilai. Kita cari X-nya. X sama dengan, X-nya kita tutup. Nah, kalau berbalik nilai ke samping ya kalinya ya. Berarti 20 kali 18
dibagi yang bawahnya adalah 24. Kita coret 20 sama 24 sama-sama bisa dibagi 4 ya. 20 bagi 4 adalah 5, 24 bagi 4 adalah 6. 18 bisa dicoret nih sama 6, sama-sama bisa dibagi 6. 18 bagi 6 adalah 3, 6 bagi 6 adalah 1. Jadinya hasilnya 5 kali 3 adalah 15. Berarti dalam waktu 15 hari makanannya sudah habis. Itu resepnya. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Kita buat kertas dulu. Karena ini adalah pekerja bangunan, berarti berdasarkan tadi teori tadi, pekerja bangunan adalah berbalik nilai. Kita buktikan ya. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang selesai dalam waktu 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, ternyata yang datang cuma sedikit. Otomatis selesainya berapa lama? Selesainya otomatis kan semakin lama, harinya semakin naik. Nah, ini turun, ini naik angkanya. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Lagi-lagi kalau berbalik nilai adalah kalinya bukan ngilang ya, tapi kali ke samping. 15 dikali 20, 12-nya sendirian, ditaruh di bawah, bagi 12. 15 sama 12 sama-sama bisa dibagi 3. 15 bagi 3 adalah 5, 12 dibagi 3 adalah 4. 20 bisa dicoret sama 4. 20 dibagi 4 adalah 5. 4 bagi 4 adalah 1. Nah, berarti tinggal 5 kali 5 adalah 25 hari. Ternyata dengan orang yang semakin sedikit, selesainya semakin lama, yaitu 25 hari. Itu ya. Pokoknya konsepnya cuma 2. Kalau senilai itu kalinya ngilang, kalau berbalik nilai dia kalinya ke samping. Gitu. Nah, sekarang ada contoh soal, kalian bisa latihan sendiri. Oke, itu latihannya bisa kalian kerjain sendiri, dan video ini selesai. Terima kasih.